Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Gumir Hakim. Nomor pokok mahasiswa 20 12 11 0185. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan jalan menuju kesuksesan dengan mengikuti tata cara kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW senantiasa memperdulikan mengenai nasib umatnya. Beliau selalu berharap kebaikan dan keberkahan diraih para pengikutnya, tak hanya untuk kehidupan di akhirat kelak, tetapi juga untuk kehidupan di dunia ini. Sebenarnya sangat banyak wasiat yang diberikan Rasulullah kepada pengikutnya agar bisa hidup berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun tidak ada salahnya kita simak 5 hadis ini sebagai pendorong menuju kesuksesan lahir dan batin. Yang pertama, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekadar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan seringkali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal menurut hadis di atas, jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang pada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita. Yang kedua, orang yang paling bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad Tabrani dan Darukni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, tinggalkan keraguan, ikuti kata hatimu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita hendak mencari pekerjaan dan ingin atau masuk ke suatu universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu kita akan menjalaninya sepenuh hati. Maka dari itu kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang ingin kita tuju. Yang keempat, jangan pernah sesali apapun yang sudah terjadi. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi, karena perkataanlah dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap dapat mengulanginya lagi. Oleh karena itu tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti akan lebih indah dari yang kita bayangkan. Yang kelima, pada akhirnya hasil akan yang menentukan. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhir. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusaha dengan sungguh-sungguh, karena usaha akan mengkhianati hasil. Itulah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi pegangan kita untuk menjelajahi hidup ini. Kita bisa mempraktikannya untuk menggapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Jika ada tutur kata saya minta maaf dan saya minta ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.